bisa jadi peluang usaha juga buat Betul. teman-teman yang misalnya masih bingung uangnya dibuat apa ya, usaha apa ya, bisa masalah. Halo, kembali lagi bersama kita di obrolan tanpa skrip. Betul. Hari ini kita mau menepati janji kita, mau sharing nih mengenai kira-kira tuh penghasilan tuh bisa dari mana aja sih, selain dari penghasilan utama ya, atau biasanya orang-orang itu gaji, ya kan? Betul. Khususnya buat pegawai-pegawai lah yang masih ikut menjadi budak korporat, menjadi pegawai-pegawai negeri juga dan segala macam gitu ya. Biasanya kan kita dari penghasilan utama kita itu kan. Nah, gimana sih caranya kita buat mengembangkan penghasilan ini untuk menciptakan penghasilan baru gitu. Betul. Ini disclaimer ya guys. Semua apa yang kita sharing adalah POV menurut kita dan sudah kita lakukan. Jadi apa yang nggak kita lakukan ya kita nggak akan sharing kayak gitu ya. Ya, jadi ini kita juga pure sharing ya. Kita bukan menyarankan, bukan juga mengajak atau apapun ya. Coba kita Betul. sharing berdasarkan pengalaman kita. Betul. Jadi yang pertama, kira-kira apa nih selain penghasilan utama ya? Ya. Kemarin kita juga udah menyisihkan, kita kan udah menjelaskan kemarin sekitar dari 30% dari gaji lah ya. Kita putar lagi biar bisa menghasilkan penghasilan tambahan gitu. Betul. Apa aja nih kira-kira? Dari gaji yang kita dapat itu per bulannya biasanya kita sisihkan untuk diputar lagi. Nah, diputar lagi itu dari apa? Kalau dari pengalaman kita itu kita dapat rekanan bisnis. Rekanan bisnis itu kita ibaratnya join bisnis gitu. Dan kita dapat per bulannya sekian persen dari total modal yang kita share atau total profit yang dia share kayak gitu. Biasanya dari situ nanti kita putar lagi. Kebetulan kita kemarin jualan sari roti dalam kemasan box ya. Ya, Dari tahun lalu tuh kita ada baru menemukan sumber income baru ke sana. Nah, dari sari roti ini juga udah mulai agak growing ya sampai ke all Jatim. Jadi lumayan lah dapat tambahan lumayan kayak gitu sih. Betul. Jadi buat kalian nih yang belum tahu, ada tuh sari roti sari roti itu tuh bisa dibuat packing hajatan gitu ya. Jadi biasa orang-orang tuh yang pesen buat apa namanya acara-acara gitu. Jadi di packing box gitu guys. Dan boxnya juga nanti kita tunjukin deh di sini ya. Boleh. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya di foto-foto di sini ya. Terus nanti juga ada nomor kalau misalkan teman-teman pengen PO atau pengen order bisa menghubungi nomor itu. Cuman untuk saat ini masih terbatas guys, masih terbatas untuk area Jawa Timur aja. Betul. Untuk selain Jawa Timur kita masih belum bisa supply ya, belum di bisa situ. cover. Belum bisa cover sampai area di luar Jawa Timur. Ya. Jadi itu untuk dua penghasilan utama kita untuk jadinya penghasilan tambahan untuk menambah total income kita. Selain memang sisanya adalah kita puterin lagi dari mana? Dari kita invest di saham maupun di kripto atau di Bitcoin kayak gitu. Nah, betul. Jadi kalau yang tadi kan investasi yang pertama tuh sebenarnya bisa dibilang dia jadi passive income ya. Betul, bisa tapi sebenarnya passive income itu kalau menurut kita ya nggak ada guys. Passive income nggak ada. Passive income itu kan kita nggak ngapa-ngapain dapat duit, cuman kita tetap kontrol. Tetap kontrol kira-kira bisnis prosesnya dari rekan bisnis kita itu gimana, seperti apa. Kita juga ikut evaluasi, kita juga ikut mantau, tapi memang secara operator adalah dari rekan bisnis kita itu. Nah, untuk yang di selanjutnya income saja adalah sari roti box, kita juga kontrol juga, monitoring juga, tapi kita nggak terjun langsung ke sana kayak gitu aja. Kita cuma mengarahkan aja kayak gitu sih guys, ditambah-tambahannya tuh. Jadi kalau menurut saya pribadi ya kita nggak ada passive income, kita adalah adanya active income karena kita masih kerja ya, masih ikut berkontribusi gitu ya buat pekerjaan sekalipun itu. kita misal invest saham maupun Bitcoin itu ya tetap kita kontrol, tetap kita monitor. Oh, Bitcoin sekian, oh sahamnya ini si saham A akan potensi naik, jadi kita tetap kontrol juga. Paling enggak kita dalam daily itu minimal sekali lah buka chart itu kayak gitu. Itu untuk tambahan penghasilannya. Tapi sejauh ini yang signifikan gitu ya penghasilannya kayaknya mungkin dari itu ya, yang apa, rekanan bisnis ya itu termasuk yang stabil, lumayan stabil penghasilan tetap segitu gitu ya persenannya. Stabil, dan juga ada tambahan penghasilan di box sari rotinya itu juga lumayan lah, lumayan stabil. Untuk yang Bitcoin memang kita sifatnya adalah menabung, jadi berapapun income-nya tidak kita nikmati ya kita gulung-gulung aja terus kayak gitu. Itu untuk Bitcoin. Tapi kalau untuk saham kita in out. Kalau ada saham bagus kita dapat dividen kemarin ya dari salah satu saham perbankan kan.
Betul betul betul. Lumayan Dan itu juga. lumayan tuh, tiba-tiba ada transferan masuk rekening kan. Kita Iya, si istri kaget kan aku. soalnya tidak melihat dividen maupun apa yang biasanya yang pegang ya dari saya kayak gitu. Pokoknya tahu-tahu aja ada transferan masuk aja kan. Nah itu dia. Nah itu kan yang disukain para istri tuh, tiba-tiba ada duit masuk jadi semangat lagi gitu menjalani hari kan. Ya padahal dia nggak tahu nih kita yang analisa Ini ngapain? seperti apa gitu kan. Iya, itu penting juga sih. Ya itu dari kalau misalkan dari penghasilan itu biasanya saya yang handle, kalau istri ini yang handle adalah dari peremasan kayak gitu. Betul. Kalau misalkan beli emas ya udah urus saya si istri, karena saya malas ribet dengan orang kayak gitu. Mending ngeliatin chart kayak gimana, mending ngeliatin potensi bisnis seperti apa ya kita akan masuk. Ketika kita analisa itu akan masuk, ya udah kita masuk. Dan tipsnya adalah jangan memilih bisnis yang sepertinya kelihatan too good to be true. Ibaratnya seperti apa, dia akan menghasilkan return yang gede tapi efeknya juga, resikonya juga gede, itu bahaya banget guys. Jadi benar-benar kita harus benar-benar analisa lah. Nah tadi menarik juga tuh, misalnya nih ada teman-teman juga yang pengen investasi bisnis gitu ya ke orang tuh, kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatiin? Masa kayak dokumen-dokumennya, terus gimana kita tahu nih bisnis tuh beneran aman nggak ya gitu. Kalau ini kan pasti takut disclaimer ya guys, ini menurut pandangan saya pribadi. Yang pertama adalah kita harus mengerti eksekutornya siapa, kita harus paham betul track recordnya seperti apa, backgroundnya seperti apa. Yang pertama tuh, itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah idenya ataupun dari gimana caranya dia grab potensi customer. Itu yang paling saya lihat, bukan produknya sih. Kalau produknya ya semua produk yang dipasarkan pasti bagus, cuman bagaimana dia itu sebelum memikirkan produk, tapi dia memikirkan market dulu, problem apa yang akan diselesaikan dari produk ini. Biasanya saya lihat itu, kalau dua ini aja udah mumpuni, biasanya ya guys ya, biasanya di produknya itu akan bagus dan nantinya ke depan juga akan bagus. Nah, seiring berjalannya waktu nanti juga akan kita evaluasi perihal finansialnya, kesehatan perusahaannya seperti apa, apakah ada hutangnya seperti apa, cara mengelolanya, hutangnya berapa kali dari total aset. Ya itu juga kita harus paham juga supaya nantinya kita bisa menyimpulkan bahwasanya bisnis ini atau usaha ini masih sehat atau enggak. Kalau misalkan kita nggak sehat, kita juga pernah take out di salah satu rekanan bisnis juga di 2 tahun yang lalu, lebih tepatnya itu kita take out, dan saya udah masuk di tahun 2018 apa 2019, 3-4 tahun akhirnya kita take out karena menurut kita sudah nggak relevan dengan visi misi kita. Jadi gitu. Jadi kita tetap harus evaluasi juga, tidak serta merta kita masuk lepas tangan habis itu kita nerima penghasilan juga, kita nggak seperti itu. Jadi kita tetap mantau dan kita tetap evaluasi dari hasil kinerja usahanya dia kayak gitu. Jadi sebelum memutuskan kerjasama dengan orang tuh kita juga harus business review dulu ya, mungkin untuk selama beberapa bulan ke belakang kira-kira bisnisnya nanti jalannya gimana gitu. Biasanya lebih enak itu kalau misalkan bisnisnya udah running. Biasanya paling enak tuh seperti itu. Kalau untuk bisnis yang belum running tuh agak terlalu gambling kalau menurut saya guys ya. Jadi ini adalah POV dari kita. Kalau misalkan teman-teman punya pandangan lain ya nggak apa-apa, nanti kita diskusi di kolom komentar aja ya. Betul sih, jadi kayak belum tergambar ya keuangan dia tuh gimana gitu ya. Sistem keuangan. Biasanya kan kebanyakan kita itu menjual ide, tapi eksekusinya belum tentu terlaksana gitu. Karena banyak banget dulu zaman kita kuliah kan proposal, tapi coba dari 100 proposal berapa yang running. Satu aja udah bagus kan gitu. Runningnya dan sampai stabil gitu, satu aja udah oke. Kalau menurut saya di proposal itu, teman-teman saya juga dulu sering bikin proposal, ya ujung-ujungnya ya hanya sebatas ditinggal. Habis itu udah nggak dilanjut lagi gitu kan, ada eksekusinya. Nah itu penting banget sih ya, berarti selain dari dokumen-dokumen udah pasti kita review semua, terus perjalanan bisnis dia tuh kayak gimana, keuangan dia tuh gimana, sehat atau enggak kayak gitu, baru kita memutuskan untuk menginvestasikan dana kita di sana, ikut join atau masuk di rekanan bisnis kita. Karena kita sadar kalau untuk kita saat ini kita full time di bisnis kayaknya masih belum cukup waktunya. Ya sama kapasitas kita masih belum mumpuni, jadi sembari belajar lah, belajar sama teman-teman kira-kira seperti apa ya, kita ikut join rekanan bisnis dulu kayak gitu.
Terus tadi apalagi tuh selain bisnis, saham ya, saham sama Bitcoin ya. Kalau saham sama Bitcoin lebih ke nabung. Oh ya, sama roti ya. Box-boxnya. Nah kayak box roti sebenarnya kita nggak sengaja ya, cuma kita melihat peluang aja. Kita melihat peluang, ada beberapa peluang market yang bisa kita mainkan di sana. Nah akhirnya gitu kita kerja sama-sama waktu itu, saya sama istri mengkonsep gimana caranya sebuah seri roti yang dia itu notabene roti retail tapi bisa menjadi roti hajatan pesanan, dan akhirnya bisa stabil sampai di hari ini ya. Hari ini kita bikin video ini udah masih lumayan oke lah. Dan ternyata banyak yang tertarik gitu ya, maksudnya menurut mereka tuh sesuatu yang baru gitu. Padahal rotinya ya sari roti gitu, dan sari roti kan udah terkenal emang enak gitu ya. Dan sekarang udah kita menyediakan untuk hajatan, jadi banyak yang pakai roti kita, bukan yang roti-roti lain gitu loh maksudnya. Yang belum ada mereknya gitu. Kalau memang teman-teman bosan dengan sari juga bisa ada pilihan-pilihannya yang lain guys. Itu juga kita juga nanti kita bahas di next video ya. Iya. Kita lagi ada kerjasama juga soalnya ya. Iya, lagi ada kerjasama juga dari salah satu brand roti, mungkin rotinya juga termasuk besar ya, sudah ada di Alfa Indo ya. Dan termasuknya enak juga kok, banyak yang suka. Gitu. Dan dia plusnya adalah kalau teman-teman pengen ngasih merek sendiri tuh bisa. Nah, gimana tuh? Jadi ini bisa jadi peluang usaha juga buat teman-teman yang misalnya masih bingung, uangnya nih buat apa ya, usaha apa ya, bisa menghasilkan uang dari mana, gini kita bisa kasih peluang nih, khususnya ya, buat area Jawa Timur kan? Jawa Timur bisa, Bali luar bisa. Jawa Timur bisa ya berarti ya, Jawa Timur dan Bali bisa ya. Jakarta pun bisa. Berarti satu Indonesia gede. Bisa. Kita kemarin sempat didatangi sama head salesnya, jadi ya udah kita sharing aja, ini ada peluang baru nih gitu. Kalau misalkan teman-teman oke ya, nanti saya sambungkan. Betul. Nah ini menarik gitu deh. Nanti mungkin kita bahas di next video. Iya, next video kita bahas ya tentang si roti ini, gimana sih cara kerjanya kayak gitu. Gitu. Oke, tadi kalau misalnya emas ya, kalau emas sih aku nggak begitu itu ya, karena emas kan meskipun harganya lagi naik lagi turun, ya sebaiknya kita beli gitu kalau kita lagi punya uang kan. Jadi nggak perlu kayak tadi kalau misalnya saham atau Bitcoin kita harus melihat grafik ya. Ya bener nggak? Melihat grafiknya seperti apa, kita bagusnya jual atau beli gitu. Kalau masih gampang sih guys, pokoknya kalau kalian lagi ada uang, nggak perlu lihat harga hari ini tuh berapa, ya itu kita beli. Ya mungkin kalian kalau misalnya mau membandingkan harga di toko A dengan toko B mungkin masih bisa ya, masih nggak apa-apa gitu. Kira-kira mana yang lebih murah kayak gitu, ya nggak apa-apa. Ya betul, karena emas itu sifatnya dalam tabungan ya guys. Jadi kalau emang tabungan bukan naik atau turun, tapi kalau ada uang ya langsung sisihkan beli emas kayak gitu. Tapi kalau untuk yang saham dan Bitcoin, sebenarnya Bitcoin mau naik mau turun pun kita beli sama kayak emas. Tapi kalau saham tuh saya perhatiin kira-kira ini bakal naik, ini bakal turun. Kalau mau bakal naik baru saya masuk, kalau bakal turun ya saya nggak akan masuk. Tapi kayaknya kalau saham untuk pemula kayaknya agak sulit ya. Dia harus belajar dulu lah ya. Maksudnya tentang grafiknya kan nggak setiap orang ngerti gitu loh. Sesuaikan aja dengan profil resikonya teman-teman. Kalau misalkan profilnya penyerang kayak saya, attacker gitu ya, coba aja belajar kayak gitu. Kalau misalkan lebih ke low risk ya nabung aja dulu, itu yang lebih realistis, karena statnya orang kan berbeda-beda, sumber daya orang juga berbeda-beda, jadi sesuaikan aja mana yang paling nyaman gitu. Kayak teman saya itu waktu di luar pulau kemarin, kapan hari saya juga udah kerja di sana, itu dia nggak ngerti saham tapi dia ngerti dunia persapian. Sampai sekarang pun akhirnya dia dari sapi itu bisa beli tanah sekian hektar guys untuk ternakannya. Jadi dia maksudnya perawat sapi gitu. Beternak gitu ya. Ya ikuti aja alurnya kemana, kalian potensinya seperti apa ya diikuti pokoknya, aja. Pasti semuanya itu ada sumber cuan. Betul. Pokoknya selagi ada peluang dicoba deh ya kan. Mumpung kalian tuh masih ada modal lah intinya gitu. Betul. Yang penting siapkan dulu modalnya. Kalau ada peluang kalian coba masukin kalau emang sekiranya kalian mampu gitu. Sambil jangan lupa upgrade ilmu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kita harus benar-benar evaluasi kira-kira kita cocok atau enggak. Kalau enggak cocok ya udah kita tinggalkan aja, disuntik mati lah bahasanya kan. Kayak gitu. Dan tetap harus konsisten ya, maksudnya konsisten buat kayak misalnya saham, cek grafik kayak gitu ya.
cek grafiknya seperti apa, kalau backgroundnya juga bagus, kira-kira bisa masuk atau enggak, kayak gitulah. Pokoknya tetap harus dipantau terus. Tetap dipantau. Bahkan kita pun kalau kita kan ada kontrakan juga kan mantau juga. Iya, kontrakan juga harus tetap dipantau. Nah, ini juga seru nih, maksudnya banyak yang ngira ya kalau kita bangun pertama kontrakan misalnya punya 3 pintu, bangun terus disewain langsung dapat duit balik lagi. Sebenarnya nggak sesimpel itu juga ya. Betul. Nah, ternyata banyak banget. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu nanti kita spill di next video kita ceritain deh ya tentang masalah kontrakan. Betul, karena kayaknya belum setiap orang tahu juga. Yang dikira orang kan wah punya kontrakan enak nih gitu. Nanti kita coba sharing-sharing lagi. Oke deh, mungkin untuk kali ini segitu dulu. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke. Dadah. See you next video. Bye-bye.